Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sekarang kami berada di perumahan Binong Permai, Kelurahan Binong. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah tokoh masyarakat bidang keagamaan dan kepemudaan. Beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Nizamudin. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan kami. Maksud dan tujuan kami ke sini adalah untuk mewawancarai Bapak sedikit tentang bagaimana moderasi beragama di perumahan Binong Permai. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan, saya Alicia Ukaimawardani, mahasiswi Universitas Cendekia Abdutama. Baik Bapak, bisa untuk beberapa pertanyaannya bisa dimulai? Ya, silakan. Sebelumnya kami mohon izin untuk mempublikasikan ini di media sosial kami. Ya. Apa Bapak berkenan? Ya, silakan. Terima kasih banyak. Baik Bapak, menanggapi bagaimana moderasi beragama di kampung ini, kenapa sih kita sebagai masyarakat harus berperilaku toleransi di tengah keberagaman agama di masyarakat? Ya, baiklah, makasih sebelumnya kedatangan dari adik-adik mahasiswa Universitas Cendekia Abdutama terkait dengan pertanyaan dari adik semuanya mengenai kenapa kita harus toleransi. Namanya kita hidup bermasyarakat, kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda, ras, suku dan lain sebagainya, bahkan agama pun juga berbeda-beda. Disitulah kita juga yang namanya harus bersifat sosial dan juga bermasyarakat. Bersifat sosial dan bermasyarakat kan dalam artian adalah kita tidak membeda-bedakan dia dari suku mana, dia dari ras apa, atau dia dari agamanya apa, ya. Yang penting tidak melanggar dari norma-norma hukum beragama tersebut, dari sosial tersebut, ya. Yang penting tidak membeda-bedakan. Itulah kenapa kita pentingnya kita saling menghargai secara beragama yang berbeda-beda. Toleransi tersebutlah. Yang penting kita tidak seperti tadi kita tidak melanggar, ya, tidak melanggar dari norma-norma agamanya masing-masing. Contoh dari agama kita, agama Islam, kita menghargai, kita toleransi kepada agama yang lainnya dengan cara apa? Dengan cara bersosial dan juga bermasyarakat. Mungkin dimulai dari hal kecil, ya kan, senyum, sapa, ya, salamnya ini kan dalam artian bisa menjadi tegur. Yang penting hanya sekedar say hello Pak, mau kemana, halo Pak, dan bagaimana. Itu penting, ya. Jangan karena kita merasa kita orang Islam, dia bukan orang Islam, sehingga itu yang membuat kita berbeda. Disitulah tidak adanya kerukunan ataupun tidak ada sosial, dan itu tidak dicontohkan juga dalam agama kita khususnya, ya, tidak diizinkan juga. Nabi itu juga mengajarkan kita untuk selalu tetap ramah, ya. Nabi datang ke muka bumi ini membawanya adalah dengan apa? Dengan akhlak, ya, dengan juga akidah yang beliau bawa. Sehingga banyak orang-orang, bahkan orang-orang yang non jadi Islam karena apa? Karena perilaku tersebut. Nah, itulah yang harus kita contohkan sebagai kita umat Islam. Seperti itu. Apa tanggapan Bapak kalau misalnya ada pemimpin yang beliau membiarkan aja adanya perilaku intoleransi gitu di masyarakat? Biarkannya dalam segi apa contohnya? Mengabaikan gitu. Kayak sikap acuh tak acuh gitu. Kan padahal yang dipimpin itu kan juga masyarakatnya gitu, tapi beliau kayak gak peduli gitu. Kalau tanggapan saya pribadi mengenai pemimpin yang intoleransi, yang acuh tak acuh terhadap masyarakatnya yang berbeda, misalnya berbeda dengan golongan dia, nah itu pandangan saya karena kenapa? Karena pandangan tersebut yang gak patut, bahkan menjadi seorang pemimpin juga itu tidak patut.
karena menjadi pemimpinnya adalah menjadi sebuah contoh untuk masyarakatnya. Kalau pemimpinnya saja bisa menghargai, otomatis masyarakatnya pun akan menghargai. Kan konsepnya adalah seperti itu. Ketika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain tersebut. Begitu juga pemimpin. Pemimpin kan hanya jabatannya saja menjadi seorang pemimpin, namun statusnya adalah tetap dia sebagai masyarakat, ya, dia sebagai makhluk hidup juga. Berarti dia harus menanamkan sifat toleransi, menanamkan sifat yang namanya saling menghargai satu sama lain, tidak membedakan. Jadi kalau melihat pandangan saya sendiri pun tidak suka, tidak setuju. Baik Pak, kan di masyarakat itu kan kita wajib hukumnya untuk toleransi ya, apalagi di tengah beragaman umat beragama gitu. Tapi dalam Islam ada nggak sih Pak batas-batas toleransinya gitu? Mengenai dengan toleransi beragama dalam Islam sendiri pun diajarkan. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, yang penting kita tidak melanggar dari norma-norma hukum agama kita sendiri. Nah, kalau pandangan secara Islam, secara agama Islam, menghargai ini adalah seperti tadi yang saya sampaikan, adalah dalam sifat dan juga sikap kita, sikap dan juga sifat, ya. Sikap ini dalam artian perilaku kita, sifat kita kepada orang yang berbeda tersebut, itu penting. Namun kalau dalam Islam sendiri seperti mengucapkan salam, kemudian merayakan dan juga mengucapkan atas kebahagiaan orang agama lain tersebut, dalam Islam ini dianjurkan, ya, cukup bahasakan seperti selayaknya saja. Jangan seperti orang yang benar-benar merayakan kegiatan momentum tersebut. Di sini mungkin saya tidak menyebutkan kegiatan apa, tapi dari sini kita harus tahu, ya. Di sini kita harus tahu, ya, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita semuanya, kita hanya sebatas mengucapkan sewajarnya saja. Ya, kalau ada kepentingan aja ya. Kalau nggak berkepentingan, lebih baik dihindari gitu. Ya, itu boleh juga seperti itu. Namun kepentingan atau tidak berkepentingan itu juga harus diperhatikan. Terkadang banyak orang yang karena ada kepentingan khusus sehingga dia melanggar dari norma-norma tersebut. Nah, itu juga yang tidak boleh. Ya, itu juga tidak boleh dalam agama. Jangan hanya sebatas asas kepentingan dia saja sehingga dia meninggalkan poin-poin atau norma-norma keagamaan. Itu juga nggak boleh. Ya, dia sampai bergembira, dia sampai dan sebagainya, itu tidak boleh. Sewajarnya saja, yaitu karena memang agama mereka, silakan mereka merayakannya, ya kan. Terkait dengan selamat atau enggaknya, yaitu bagaimana mereka seperti itu. Karena kan dari dalam Al-Quran juga sudah jelas, ya kan, di ayat Al-Kafir kan lakum dinukum waliyadin, agamamu dan agamaku agama. Berarti Jadi, itu juga masuk salah satu sebagai batas toleransi yang Ya. tidak boleh dilakukan ya? ya betul. Karena kenapa? Karena melihat dari banyaknya, kalau kita melihat dari konteks keagamaan, ya, agama kita sendiri, banyak sekali orang-orang yang melanggar atau jauh dari hal-hal tersebut, sehingga yang membuat secara pola pikir mereka, secara berpikirnya lah, lebih pada berpikirnya, mindsetnya mereka, itu yang membuat mereka jadi berubah. Bahkan bukan hanya berubah mindsetnya saja, bahkan bisa berubah agama. Nah, itu kan yang sangat dihindari lah, yang sangat bahaya. Makanya oleh sebab itu semuanya harus diperhatikan. Ya. Boleh kita menghargai secara sikap, menghargai secara sifat, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak melanggar dari batasan-batasan tersebut. Ya, mungkin adik-adik dari mahasiswa juga paham lah maksudnya batasan seperti apa, gitu. Seperti apa dan bagaimana. Nah, menurut Bapak ada nggak sih hal-hal yang bisa menyebabkan kurangnya sikap toleransi di masyarakat? Yang menyebabkan tidak adanya sikap toleransi, kurangnya ya, ada. Apa itu? Karena ketidakketahuannya mereka terhadap ilmu sosial dan ilmu bermasyarakat. Kalau dia tidak paham ilmu bersosial dan ilmu bermasyarakat, maka dia akan fanatik terhadap agamanya sendiri, radikal.
memang modernisasi beragama itu ya, mereka itu kita meyakini agama kita secara radikal ya, begitu ya, kita harus tahu ya, paham. Oke, namun di sisi lain kita harus tahu kita hidup di mana. Kita hidup bermasyarakat di lingkungan yang berbeda-beda ya, agamanya pun berbeda-beda, itu kita harus tahu. Jangan sampai karena kita fanatik dengan satu agama, kekeh ya dengan agama kita, sehingga kita membedakan agama. Itu tidak bisa. Nabi pun tidak mengajarkan hal tersebut ya. Nabi bahkan mencontohkan bagaimana sikap beliau kepada orang-orang yang agamanya berbeda, seperti akhlak yang baik, akhlak yang karimah kan. Nah, itulah orang-orang yang tidak paham ilmu sosial dan juga ilmu bermasyarakat, mereka akan fanatik dengan diri mereka sendiri. Mereka menganggap ini beda. Jangankan di kalangan yang di luar muslim ya, yang sama muslim pun itu bisa menjadi sebuah perpecahan. Kan banyak ya, oh dia bukan golongan saya, oh dia bukan firqah saya, oh dia bukan organisasi saya. Jadi semua dibeda-bedakan. Berarti dia menganggap bahwa dia benar. Itu yang membuat perpecah-pecahnya umat Islam. Ini khususnya buat umat Islam, apalagi di kalangan beragama lainnya gitu kan. Kita membuat pecah-pecah umat-umat agama lainnya. Sekarang gimana Islamnya mau maju kalau orang Islamnya aja masih membeda-bedakan antara umat Islamnya dan umumnya kepada agama lain. Nah, menurut Bapak, apa aja sih contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Iya, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saling memberi. Contoh, ya, memberi. Misalnya kita punya kelebihan apa, kita beri ke sebelah, walaupun sebelah kita berbeda, kasih. Itu sangat baik. Yang kedua, ketika contohlah sebelah kita orang yang berbeda agamanya, mereka kesusahan, kita bantu. Ya, kesusahannya dalam artian konteksnya, misalnya dia susah makan, misalnya kayak emang karena dia miskin, finansialnya, kita bantu. Nggak apa-apa. Kemudian apalagi, misalnya dia mengalami, kalau di konteks peribadahan, kalau dalam konteks peribadahan secara toleransi lebih kepada menghargai sih. Ketika mungkin mereka beribadah ya, kita misalnya kita tinggal di sebelah dia, ya udah kita cukup hargai, beri kebebasan mereka untuk beribadah ya, memberikan kebebasan untuk beribadah. Yang penting kita tidak mengganggu, dan juga kita tidak membuat keributan. Itu lebih contoh kecil. Menurut Bapak, bagaimana sih pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat sini? Habit toleransi mereka itu apa aja? Ya, kalau di sini pada umumnya biasanya terlihat toleransinya ketika adanya yang meninggal. Jadi ketika ada yang meninggal, masyarakat di sini mau yang Islam maupun yang non, mereka saling gotong royong untuk membantu ataupun mempersiapkan lah. Contohnya kayak bangun tenda untuk orang-orang yang sedang berduka. Seperti itu. Kalau yang saat ini, ya. Atau selainnya adalah ketika merayakan hari raya, khususnya di umat Islam ya, kalau di sini ya, umat Islam di sini biasanya orang-orang yang non, mereka pun menghargai ini dengan cara apa? Mereka biasanya ikut berbahagia, mereka ikut senang, bahkan mereka pun ikut merasa kebahagiaan berkahnya, contohnya mereka mendapatkan ketupat dan lain sebagainya. Kalau di sini seperti itu. Ya. Jadi yang toleransinya lebih kepada seperti itulah. Ya tadi seperti ada orang yang meninggal, mereka bisa mempersiapkan, mereka sibuk walaupun mereka nonis, mereka tetap mempersiapkan, mungkin dirapihin rumahnya ataupun dibangun tenda dan sebagainya. Di sini saling gotong royongnya seperti itu. Nah, gimana sih supaya toleransi di masyarakat tersebut tetap terjaga gitu? Nah, itu dilihat lagi dari pemimpinnya dan juga dirinya masing-masing.
Yang pertama adalah pemimpinnya. Kenapa saya bilang? Karena dia menjadi patokan inti dari hubungan masyarakat. Jadi acuan. Ya. Kalau pemimpinnya sebelum tadi, kalau pemimpinnya tidak bermasyarakat, tidak toleransi, bagaimana masyarakatnya pun juga akan peduli. Karena itu kan nanti kan akan akan selalu disampaikan oleh seorang pemimpin tersebut. Ya kan? Itu akan menimbulkan sifat toleransi kepada masyarakat lainnya. Kalau pemimpinnya tidak ada hal tersebut, bagaimana masyarakatnya mau? Dan juga yang kedua kepada dirinya masing-masing. Kenapa pada dirinya masing-masing? Kalau dalam dirinya aja dia tidak memiliki sifat toleransi dan juga sosial dan juga bermasyarakat, susah untuk menumbuhkan nilai toleransi dalam dirinya, gitu ya. Kesadaran akan dirinya untuk toleransi itu dia akan susah. Kalau dalam dirinya saja dia tidak mau, dan tidak ada kemauan juga. Jadi saya bilang tadi, poinnya adalah dua, pemimpinnya juga dalam dirinya sendiri. Nah, harapan Bapak untuk moderasi beragama ke depannya itu seperti apa sih, Pak? Ya, harapan saya adalah yang pertama adalah komitmen dalam bermasyarakatnya itu timbul dalam dirinya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan rasa peduli satu sama lain di antara umat beragama. Kepeduliannya apa? Kepeduliannya dalam sifat sosial dan ya, sifat sosial dan juga masyarakat. Itu harus dilakukan. Dan yang ketiga, menghindari ya, radikalisme di antara umat beragama lainnya. Dan yang terakhir adalah munculnya pemimpin ataupun sosok ya pemuka wilayah yang menjadi barometer percontohan bagi masyarakat lain. Munculnya pemimpin yang bisa menumbuhkan sifat toleransi, menumbuhkan sifat bersosial dan juga bermasyarakat. Yang penting toleransinya bisa ada batasannya dan tahu norma-norma terkait dengan agama. Seperti itu. Itulah harapan saya. Ya, ini tuh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan informasinya yang sangat informatif. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya, dengan Ibu siapa? Ibu namanya Hapnihan Lubis. Ibu? Nama kita? Iya. Ibu Irma. Baik Ibu. Sebelumnya kedatangan kami ke sini adalah untuk menanyakan beberapa hal terkait moderasi beragama di masyarakat, di lingkungan masyarakat sendiri. Baik, pertanyaan pertama, menurut Ibu, kenapa sih masyarakat itu harus toleransi di tengah keberagaman umat beragama di masyarakat? Yang pertama Ibu dulu, silakan Bu. Di dalam kita berbagi sesama agama ya, tapi yang khususnya di dalam agama Islam itu lebih utama dari yang utama, karena di dalam agama Islam pun banyak aliran-aliran atau organisasi-organisasi agama. Di dalam kita kan melaksanakan agama tuh ada empat seperti Maliki, Hambali, Hanafi, Mazhab ya. Ada 4 mazhab, tapi alirannya itu biarpun 4 mazhab, cara aliran bermazhab itu berbeda-beda ya, enggak satu anutan. Seperti kita dimasukkan ke masyarakat untuk modernisasi agama ya. Jadi moderasi agama ya. Ininya udah termasuk ke seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, terus Hizbut Tahrir ini. Terus banyak lain-lain, dan yang agama itu pun golongan-golongannya ada 99 ya, yang
menurut agama Islam gitu ya, menurut hadis-hadis di mazhab-mazhab itu 99 aliran. Sama agama mereka tanpa harus dari kitanya untuk membenarkan agama tersebut. Jadi secara garis besar udah tergambar lah apa itu moderasi beragama ya Bu. Kita sudah ada ini namanya kan katakan di Islam. Jadi di Allah turun agama satu gitu. Hanya Islam. Iya, benar. Agama lain itu tidak ada. Nah, itu hanya mereka aja. Jadi kita selalu maksud teman kita nggak boleh dia apa sebelum itu dia mana kita kan. Jadi kita ya saling menghargai satu sama lain. Jadi kita itu nggak boleh menghina orang itu nggak boleh kita apa mereka hari raya mereka ya kita nggak boleh langsung itu memberi ke mereka. Kalau kita masih dia jangan pas hari haknya, sesudah hari haknya boleh. Itu ajaran Islam. Nah, menurut Ibu, kenapa sih di lingkungan kita ini, di lingkungan yang dimana masyarakatnya itu beragam agamanya, kenapa sih kita harus toleransi gitu? Itu ajaran Nabi nih. Andaikan ajaran Nabi itu andaikan kamu masak banyak tujuannya, suatu walaupun orang kafir pun sekali dia berbeda. Mudah-mudahan sebab hidayah gitu. Nggak boleh kita sama Islam ada gitu, nggak boleh. Jadi kita harus memberi itu namanya itu ikram ya. Nah, melayani satu teman itu boleh ya. Intinya kita belanja kemarin mereka boleh. Itu beda. Tapi kalau agama kita ini tidak boleh. Sudah ada hadisnya. Misal ya Bu, di satu lingkungan masyarakat kita lihat ada pemimpin yang dia itu membiarkan, mengabaikan adanya perilaku intoleransi. Apa tanggapan Ibu? Kalau Ibu nggak setuju. Kenapa? Ya nggak setuju, berarti bakal nggak baik. Ya, toleransi di mana? Ada semua itu ada ininya. Kalau rasanya toleransi akidah kita mungkinnya nggak bisa. Berarti Ibu nggak setuju dengan adanya perilaku pemimpin yang mengabaikan sikap intoleransi karena membawa tidak bermanfaatan untuk masyarakat itu kan sebagai pemimpin itu kan jadi acuan bagi masyarakatnya ya. Kalau misalnya pemimpinnya nggak kalau pemimpinnya punya sikap intoleransi gitu ya, bagaimana masyarakatnya mau damai gitu ya. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu, kita kan banyak banget yang namanya toleransi ya, toleransi antar umat beragama. Itu banyak jenisnya, banyak macamnya toleransi. Tapi menurut Ibu ada nggak sih batasan kita sebagai umat Muslim, batasan toleransi sebagai kita umat Muslim? Pastilah ya. Ada. Apa Bu? Pastilah. Misalnya? Tadi contohnya tadi itu kan seperti kita mengucapkan selamat Natal nggak boleh. Menghadiri mereka Natal. Maunya mereka kan musibah, itu boleh kita datang ya jangan suka kita. Tapi kalau kita mau ikut misalnya ini pengajian dia nggak bisa. Makanya lah kunjung mulia. Apa sih menurut Ibu yang menyebabkan kurangnya perilaku toleransi di masyarakat? Kurangnya ya Bu, bukan tidak ada. Kurangnya ya, yang menyebabkan seseorang itu punya sikap toleransi yang kurang gitu. Dengan mereka masing-masing ya. Dengan mereka apa pribadi mereka masing-masing. Kalau ibu nggak sih ini biasa kita mungkin dengan orang yang masuk. Sampai sekarang ketemu ibu kesenang. Kemarin dia masih ini si Ucok. Ya Allah ya Tuhan budi. Susah nih ngupain. Itu padahal itu yang agama deh. Tergantung kita orang pribadi orangnya aja sebenarnya. Kita nggak menganggap dia begini nggak bisa. Kita minta sebab hidayah kebaikan kita itu. Kan? Kalau kita sama orang lain kafir kita benci itu sebab hidayah. Mana Rasulullah sendiri dari kita mengajarkan. Suatu orang kafir lewat meninggal, Rasulullah melihat
Rasulullah menyesali diri sendiri, katanya Allah aku menyesal. Siapa itu yang meninggal, kata Rasulullah punya sahabat? Itu orang kafir Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah menyalahkan diri sebelum sempat dakwah kepada dapur meninggal. Nah, gitu nih. Kita nggak boleh ngecap orang bunuh diri, nggak boleh. Itu akhlak, ya kan? Nah, Berarti menurut Ibu sikap intoleransi itu, sikap kurangnya toleransi itu muncul ketika kita nggak tahu sesuatu. iya, nggak paham, nggak ngerti agama Islam sebenarnya. Gitu nih. Ketidaktahuan dia. Kebodohan dia ada ke agamanya. Nggak boleh kita gitu orang. Menurut Ibu ada nggak sih contoh sikap toleransi sehari-hari? Itu seperti apa, Bu? Kalau seperti kayak ya dulu ya. Sikap Ibu aja deh. Sikap Ibu apa namanya? Sikap Ibu dalam berperilaku toleransi sehari-hari. Ya itu nih, kita saling berbagi. Berbagi. Iya nih, itu anjuran, itu ajaran Islam. Berbagi. Rasulullah cerita Rasulullah sholat ke masjid. Kata orang Yahudi lupa Rasulullah sholat ke masjid. Kata orang Yahudi lupa Rasulullah seperti yang pari di lidah itu. Rasulullah tetap pulang nanti balik lagi ke masjid. Begitu sampai 3 hari. Rasulullah tidur di lidah di masjid kaki. Tapi usah sabar. Hari kamu ke Rasulullah ke masjid, nggak ada lagi itu yang mengudahi tadi. Akhirnya Rasulullah nanya ke tangga, mana orang soal ganggu saya? Orang Yahudi. Ya Rasulullah semuanya sakit. Rasulullah buru-buru pulang. Minta sama istri makanan. Aduh buat makanan, minta istrinya pada Aisyah. Aisyah langsung dibawa makanan, dikasihnya orang Yahudi itu makanan. Disitulah orang Yahudi itu masuk Islam dengan bacaan kalimat syahadah. Itu pentingnya kita akhlak. Ikram antara sesama muslim aja sama kita memberi itu boleh. Siapa pun menciptakan Allah itu kita nggak boleh kita seorang macam gini-gini nggak boleh. Itu gimana mau hidayah masuk, mana orang mau tertarik agama kita. Nanti agama Islam itu katanya apa, teroris gini nggak ada, kan nggak ada ajaran semua. Senyum pun kita sama siapa boleh, sedekah kan gitu. Kalau ibu mengalami ibu kan mana ya, pindah sama orang tapi sampai mereka sekarang mereka senang kan, susah dengan mereka. Jadi berbuat baiknya tuh kepada siapa Siapa aja. saja, iya. Asal dia benar. Baik Bu, bagaimana sih kalau di lingkungan masyarakat sini pelaksanaan toleransinya tuh yang biasa sehari-hari itu seperti apa Bu? Kalau di masyarakat ya, tadi kan ruang lingkupnya ibu pribadi gitu. Kalau di masyarakat itu biasanya pelaksanaan sikap toleransinya itu seperti apa Bu? Baik sih bagus. Kalau kita sini bagus, nggak ada masalah. Kita istilahnya mempunyai seperti pemimpin dunia baik. Jadi kita juga karena kita di sini sudah banyak mengerti agama, alhamdulillah saling pengertian itu kuat kita. Sangat kuat siapapun mereka musibah orang itu Kalau ada musibah bantu. tetap kita nggak membedakan apa agama. Kalau masih lingkungan kita tetap. Kalau dalam konteks peribadahan Bu, di sini biasanya toleransinya apa Bu? Umat Muslim toleransinya terhadap umat agama lain itu dalam konteks peribadahan itu seperti apa? Kebetulan di sini kita nggak ini ya, nggak ada gereja di sini. Kalau di sana, ya nggak nafsi aja nih, masing-masing agama dia, agama kita ada sama. Kebaktian dari Ya, silakan monggo. Kita juga ada yasinan kan. Iya. Nah, Kalau di sini tuh ini nggak sih Bu, misalnya ada yasinan untuk menghormati agama lain, mungkin speakernya agak dikecilin gitu nggak? Biasa aja ya? kita kan sibuk sekali. Mereka kita juga kalau ada mereka bakti kita nggak mau. Nggak. Kan aja. Kan sampai jam 9 dan baru malam. Ya, kita saling menjaga. Kan di lingkungan sini toleransi antar umat beragamanya udah cukup bagus ya Bu ya? Sangat baik.
bagus. Gimana sih supaya tetap terjaga gitu toleransinya, nggak pecah? Iya, ya kita istiqomah aja, istiqomah Neng. Ya istiqomah, kita nggak mengenang siapapun. Islam nggak ada memandang gitu. Selagi akidah kita, kalau masalah akidah kita nggak bisa. Kalau masalah dunia, mau keluar silahkan. Itu ajaran Nabi. Nah, Ada silahkan. harapan ibu untuk moderasi beragama ke depannya itu seperti apa, Bu? Ya kita harapan kita ya damai ya biasalah. Mudah-mudahan ya nggak ada masalah. Yang selama ini ibu tinggal di sini ya udah bertahun-tahun. Alhamdulillah semua. Soalnya kalau kita kampung ini suka ribut, terjadi musibah yang kita inginkan, Allah juga marah. Artinya tetap ramah, tetap komunikasi. Iya benar. Nggak ada kita. Alhamdulillah ya sama. Ibu sendiri Tentang toleransi beragama. Kalau sekarang ini udah bagus. Kalau sekarang, tapi kalau dari tahun 90-an ya Presiden, itu sangat prihatin. kenapa? Karena satu, di sini kan perumahan baru, dan mereka itu kalau setiap sore kan rumah kosong banyak. Jadi anak-anak itu mereka kumpulkan ke rumah kosong. Mereka kumpulkan ke rumah kosong. Pertama sih diajak mereka nyanyi ulang tahun, nyanyi apa. Tapi lama-lama terus sudah kalau mau pulang dikasih mereka ciki, besok datang. Lama-lama diajari mereka lagu-lagu kebaktian. Itu dulu. Itu dulu. Maka terus kita untuk mengatasinya dulu, kita lagi musyawarah. Kita bikin lagi pengajian, kita musyawarah. Udah almarhum itu teman kita musyawarah. Jadi tinggal 2 lagi kami yang masih hidup. Jadi kami musyawarah bagaimana kita mendapatkan ciki, di rumah siapa kita kumpulkan anak-anak. Kebetulan dulu di Blok K. Nah, udah gitu kita kumpulkan anak-anak, akhirnya kita ajarin nyanyi ulang tahun seperti mereka, kita ajarin. Karena di situ kita tanamkan ulang tahun tidak ada menyanyi ya, cuma sebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangannya. Saya sudah setahun kita berikan nyanyian ke anak-anak. Alhamdulillah. Jadi anak-anak itu mereka kumpulkan ke rumah kosong. Mereka kumpulkan ke rumah kosong. Pertama sih diajak mereka nyanyi ulang tahun, nyanyi apa. Tapi lama-lama terus sudah kalau mau pulang dikasih mereka ciki, besok datang. Lama-lama diajari mereka lagu-lagu kebaktian. Itu dulu. Itu dulu. Maka terus kita untuk mengatasinya dulu, kita lagi musyawarah. Kita bikin lagi pengajian, kita musyawarah. Udah almarhum itu teman kita musyawarah. Jadi tinggal 2 lagi kami yang masih hidup. Jadi kami musyawarah bagaimana kita mendapatkan ciki, di rumah siapa kita kumpulkan anak-anak. Kebetulan dulu di Blok K. Nah, udah gitu kita kumpulkan anak-anak, akhirnya kita ajarin nyanyi ulang tahun seperti mereka, kita ajarin. Karena di situ kita tanamkan ulang tahun tidak ada menyanyi ya, cuma sebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangannya. Saya sudah setahun kita berikan nyanyian ke anak-anak. Alhamdulillah.
setelah bertambah. Sekarang kan lambung TK ada. Nah, itu kita kasih masukan ke anak-anak. Akhirnya anak-anak itu ikut ngaji dengan kita lama-lama kita bikin mereka. Dan itu karena kebetulan ada 3 keluarga masuk langsung, hanya sekarung beras. Ya prihatin. Nah, udah itu kebetulan RW ini dulu RW 13 sampai sekeblok ya. Kita termasuk ke sekadar sosialisasi ini baru kenal. Ke sana udah sudah bayar. Terima kasih sama-sama. Masuk ini enggak, baca-baca ini nanti kalau mau bilang ke kita. Nah, itu kasih buku. Nah, nanti kalau ibu kembali itu kepada sini. Terus sempat terjadi pernikahan agama, pembakaran gereja di atas. Dulu lagi ininya kristenisasi baru di sini di atas dibakar gereja orang Islam. Itu kenapa, Bu? Ya itu dia karena mereka itu mau mengajak orang Islam Kristen. Oh, mendoktrin orang Islam untuk masuk ke agamanya. Itu dari terjadi itu pembakaran gereja di situ sampai sekarang ada gereja mereka di atas rumah. Jadi di atas perumahan ini ada sungai kecil ya nyebrang ke atas. Jadi itulah kenangannya gitu. Jadi sampai sekarang ini alhamdulillah. Jadi mereka juga tidak mengganggu. Ini sampai ada yang dibantu, anak ibu yang belakang ini ada yang dibantu. Jadi istilahnya lawan dulu jadi si perbandingan agama. Ya udah sekarang ini udah kuat agama di sini, Islamnya kuat. Kalau sekarang kan udah toleransinya udah cukup baik lah di sini ya, Bu. Menurut Ibu, apa namanya, contoh nyatanya di sini perwujudan pelaksanaan toleransinya itu seperti apa, Bu, di sini? Di sini dari kita dulu bikin Islam terlibat dulu ya, kali pertama mulainya di sini. Jadi saya terusnya banyak majelis taklim. Dulu saya bingung ini kita bikin di Alfan pengajian, maksudnya hari keagamaan gitu kan. Jadi kita kan satu RW bikin undang sini. Jadi akibatnya itu banyak musola, banyak majelis taklim itu hasil ininya dari terus banyak TPA, hasil kita yang istilahnya bagi-bagi ciki setiap sore. Nah, itu alhamdulillah kita beruntung yang di situ dan bisa berdakwah dengan bilhal melalui pertamanya melalui anak kecil dengan di bawah umur sampai usia TK mulanya. Jadi akhirnya ke peringatan Hari Besar Agama terjadi banyak majelis taklim. Itu akhirnya sekarang ini karena dorongan di situ. Tadinya ya Allah seram tuh, tadinya ininya kita ngeri gitu bukan apa. Tapi sekarang Pak udah ngerti, kayak yang saya di belakang tuh ada kan orang Ambon dan dia juga toleransi. Nah, terus kalau seperti apa, Bu? Kalau kita ngaji dia nggak ganggu dan dia kebaktian kita nggak ganggu. Nah, terus kalau istilahnya untuk sehari-hari anaknya berangkat ke sekolah juga kita tanya mau sekolah ya baik-baik ya, baik-baik ya di sekolah ya, jangan ikut orang nggak baik ya. Terima kasih Bude, kalau ingatnya dia ke Bude. Ya. Terima kasih Bude. Nah, terus kalau dia kadang mau pergi ketemu di jalan, dari mana?
Tunggu di mana? Itu senang sekali. Betul, mama dia udah nggak ada kan, nenek dia udah nggak ada, kakek dia udah nggak ada. Jadi tinggal mereka dengan ayahnya di situ. Nah, jadi senang dia. Nah, terus kalau tadinya lagi masih ada nenek, suka kita bagi makanan juga. Nah, dan kalau hari kurban, masjid membagikan mereka dan nggak menyingkirkan mereka di hari raya. Tetap dapat Jadi ya. tetap dapat semua. Semua yang beragama Nasrani dapat semua di hari raya Terus kurban ya. toleransi umat Islam di sini kepada umat beragama. Pokoknya agama apa dapat. Baik Ibu, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Gitu. Menurutku kan beda orang tuh kan beda pandangan, beda mindset ya. Iya. Sedikit banyaknya ini jadi wawasan baru untuk aku gitu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Itu penting itu yang zaman tahun 90-an kayak ini 91. Iya. Itu perlu Kalau untuk ibunya membina anak-anak iya, ya. kalau karena ibunya nggak cerita juga aku nggak tahu ada gereja yang makan. ada di atas dulu. Karena itu perlu untuk ini makalah. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua dan kalian menjadi harapan bangsa, penerus bangsa. Kayak ibu ini udah tua kan. Udah semester berapa tadi? Baru semester satu. Masih jauh. Pokoknya belajar yang benar karena